Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Karisa Azara dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul 6, di mana modul 6 itu tentang array. Nah, langsung aja yang pertama, di mana modul array ini tuh menjelaskan membuat array dulu kan, dieksekusi, terus hasil kodenya apa, terus diganti menjadi ini. Nah, yang pertama itu kita tuh menggunakan datanya tuh terindeks gitu loh, langsung dipanggil dari angka 1. Maka nanti hasilnya sendiri pun dia tuh Senin tuh dimulai dari angka 1 karena kita sudah mengasih tahu bahwa kita memanggilnya dari angka 1, maka selanjutnya pun langsung jadi 7 gitu. Sedangkan kalau ini sendiri itu adalah, nah yang ini ya teman-teman, ini itu array asosiatif. Kenapa array asosiatif? Karena kita itu langsung memanggil namanya gitu. Ini tidak jadi. Nah, maka nanti hasilnya itu juga Senin itu langsung jadi sen gitu. Nah, kenapa selanjutnya itu tidak jadi angka 1 sampai seterusnya seperti tadi? Karena itu ini tidak terindeks gitu loh. Dia tuh tidak terindeks kayak gini. Kalau ini kan terindeks dari 1, sedangkan tadi kan tidak terindeks gitu loh. Jadinya karena tidak terindeks, PHP ini tuh membacanya secara otomatis, jadi makanya setelah 1 jadi 0 sampai seterusnya. Sedangkan untuk yang kedua itu perulangan terhadap array, di mana dikasih array terus menggunakan for each untuk menampilkannya. Nah, di sini itu kita tuh punya variabel info ini, di mana ini itu merupakan array asosiatifnya. Kenapa? Karena ini tuh kita gunakan string gitu loh, menjadi kuncinya sebagai kuncinya. Nah, contohnya tuh kayak ini tuh stringnya. Sedangkan tentang perulangan atau for each tadi, untuk menampilkan datanya itu kita menggunakan fungsi for each kan. Nah, bagian ini ya diperhatiin. Nah, ini tuh PHP akan mengambil kata kunci key tadi dan menyimpan ke variabel ini penemuan. Nah, sedangkan isinya atau value-nya itu disimpan ke variabel tokoh tersebut. Nah, tentang outputnya kan kayak tadi ini kan, Charles bla 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 menemukan komputer mekanik. Menemukan apa? Nah, ini tuh kita tuh tinggal mencetak variabel tersebut gitu loh ke dalam satu kalimat menggunakan mana ya bun, pakai echo ini. Hasilnya setiap data itu di dalam array itu akan otomatis dicetak menjadi kalimat yang siapa, tokohnya siapa, menemukan apa gitu penemuannya, kayak gitu. Sedangkan yang bagian C, maksud kita ke bagian C itu pengurutan array, dimana ini kode kita dijelaskan perbedaan antara fungsi assort yang gitu sama sort yang gitu. Oke, lanjut ya, langsung aja. Nih. Nah, jadi penjelasannya itu ingat huruf bagian depannya sih teman-teman. Kalau A pada sort dan A pada sort itu kan berarti association atau value. Jadi yang diurutin itu adalah angkanya atau nilainya. Hasilnya itu kan kayak gini. Nah, angkanya dulu atau nilainya dulu. Sedangkan kalau ke sort tadi, ya ini ke sort atau ke sort ya itulah, itu tuh berarti K. Jadi yang diurutin tuh nama negaranya. Ya kan, yang ini makanya yang ini tuh hasilnya kan assort urutan nilai terkecil, nilainya dulu. Nah, kalau ke sort ini tuh dari namanya dulu. Sedangkan kalau R-nya ini kan ada AS, AR, KS, KR. Nah, kalau ada R-nya pada outsort atau cursor tadi itu, yang ini
itu artinya itu diurutannya dibalik dari yang terbesar ke terkecil, atau dari yang terkecil atau terbesar, atau dari Z ke A atau A dari Z kayak gitu. Makanya hasilnya dari A sampai Z, Z sampai A, terkecil terbesar kayak gitu. Jadi fungsinya tuh beda-beda. Kalau yang assort yang pertama, assort ini untuk mengurutkan berdasarkan nilai value dari kecil ke besar karena nggak ada R-nya. Kalau yang ini tuh mengurutkan dari besar ke kecil karena ada R-nya. Kalau ini nilainya ya, hasil nilainya. Kalau K itu dari namanya, dari yang terkecil karena nggak ada R-nya. Yang ini juga dari yang besar karena ada R-nya. Kayak gitu. Lanjut yang ke D. Nah, yang di D ini itu itu kan pengubahan urutan array. Nah, di sini itu kita dikasih ini, perhatikan loh. Nah, ini kan tadi ini. Itu kasih jelasin fungsi dan tujuan dari fungsinya. Ini adalah yang tadi ada kopas, kemudian hasil outputnya ini. Oke. Nah, maaf ya. Array reverse ini itu kan berfungsi untuk menghasilkan array baru dengan urutan elemen yang terbalik, atau elemen terakhir menjadi pertama, elemen kedua terakhir menjadi kedua terakhir menjadi kedua, dan seterusnya. Paham nggak? Nah, ini kan urutannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini tuh berarti jadiin urutan baru gitu loh, tapi yang terbalik. Jadi yang terakhir ini tuh jadi yang pertama, terus kan yang tadi pertama Afghanistan, Palestina, harusnya yang pertama Palestina tuh ya, terus Malaysia dan seterusnya. Sedangkan kalau array of flip itu tujuannya tuh untuk menukar posisi antara kunci key dan nilai value dalam sebuah array. Nilainya tadi kan tuh 93 ini, terus itu akan menjadi kunci dari Afghanistan. Nah, akan jadi nilainya kan. Ya pokoknya gitu. Nah, itu jadinya adalah nilainya dulu Afghanistan kayak gitu. Nah, langsung aja ke shuffle. Maaf, ini ada apa ya, Pak? Salah. Shuffle. Ini tuh berfungsi untuk mengacak urutan elemen gitu. Nah, itu tuh random gitu. Jadi, perlu diperhatiin bahwa fungsi ini tuh akan menghapus kunci string aslinya. Ya. Dan menggantikannya dengan indeks angka mulai dari 0, enggak dari 1. Jadi terus ini jadinya acak gitu loh, nggak urutan, bebas aja tuh 0, 1, 2, 3, 4, tapi ngacak, nggak kayak ini kan harusnya kayak gini tadi kan. Nah, ini jadi ngacak kayak gitu. Nah, langsung di bagian E ya. Dia tujuannya sendiri itu yang pertama kan membalik urutan, yang array reference, terus yang pertama jadi terakhir dan terakhir jadi pertama. Terus array flip tujuannya untuk menukar posisi kunci key-nya aja dengan value-nya. Terus habis itu tujuan untuk mengacak urutan elemen itu yang bagian shuffle. Coba kalau kita tuh, ini kan bakal ngacak lagi gitu kan, karena dia tuh random tadi. Nah, ke yang E terakhir. Nah, yang E sendiri ini itu kan disuruh membuat mencari nilai dalam array, bikin sebuah fungsi mengecek apakah suatu nilai terhadap pada suatu array. Fungsi tersebut harus mengembalikan nilai true jika nilai yang dicari ada pada array dan false jika tidak ada. Bentuk fungsinya itu seperti ini. Nah, aku tuh dikit aja makanya. Itu aku pakainya ada daftar buah. Ini bisa ditambah tapi aku pakai 3 aja ya.
Nah, pakai apel, jeruk sama mangga. Terus nanti nanyanya itu ada mangga sama ada melon apa enggak. Nah, di sini kan daftar buah dicari, mangganya ada atau enggak. Nanti hasilnya tuh if sistem mencari return true, langsung kembali ke true dan hentikan fungsi. Sedangkan kalau ini daftar melon, ada melon atau enggak, kalau enggak atau false, tidak cocok, langsung kembalikan ke false gitu kalau tidak ada. Nah, itu kan secara cepatnya. Nah, struktur lebih agak anunya tuh, jadi kalau fungsi ini tuh kan menerima 2 parameter ya, dari array kumpulan data dan cari itu nilai yang ingin ditemuin. Nah, logika forest itu tadi kan fungsinya itu menggunakan forest untuk memeriksa isi array-nya satu persatu dari awal sampai akhir. Nah, kondisi if ini itu jika data ditemuin itu langsung true tadi, dan dibalik kalau false, seluruh array sudah diperiksa dan tidak ditemu kayak melon ini, maka fungsi akan dikeluarkan menjadi langsung ke false. Nah, contohnya kayak gini, ballnya ya kan. Nah, gimana kalau kita cari di sini juga cari apel? Jadinya true karena emang ada. Sedangkan kalau apelnya saya hapus jadiin strawberry, jadinya false karena emang nggak ada. Nah, tapi kalau di sini saya tuh nambahin apel, ada nggak hasilnya? Bakalan ada. Ada seperti itu. Karena yang di modul itu diminta mengembalikan nilai ball atau boolean, maka saat kita tes itu kita tuh menggunakan var dump gitu. Ini. Nah, ini tuh Nah, ini itu agar muncul tulisan true sama false-nya tadi. Kalau ini nggak ada tuh nggak bakal muncul. Terus sudah sih. Terus bagian cari ini tadi itu kan buat bekerja sebagai ngedeteksinya gitu loh, apakah setiap kota di dalam rak ini tuh ada atau enggaknya tuh cari ini yang mencarinya. Oke. Seperti itu aja, sekian dari saya penjelasannya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.